Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dararamang Sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di sesi ke-14 ya. Alhamdulillah. Jadi Sobat Nyarita, Wanci Nyarita ini kan sebagai ruang untuk sharing, ruang untuk berbagi tentang perspektif, tentang observasi, kemudian juga tentang masukan-masukan dari kami para praktisi profesional khususnya di kepariwisataan. Dan mudah-mudahan dapat ditangkap perspektifnya oleh Sobat Nyarita semuanya untuk perbaikan ke depan relevansinya dan jangan lupa tetap berpijak pada filosofi pariwisata yaitu keberlanjutan dan hospitality begitu ya. Nah, Sobat Nuansi Nyarita, dari mulai sesi ke-12 sampai sekarang 14 ini kita sudah ngobrol tentang standar kompetensi kerja nih. Kalau yang awal itu kan dari 1 sampai ke 11 itu ngobrolnya tentang standar usaha pariwisata ya. Sebagaimana diketahui dalam pariwisata itu kan ada 5 pilar ya, satu destinasi pariwisata, lalu industri pariwisata yang di dalamnya ada usaha pariwisata tersebut, kemudian pemasaran pariwisata, lalu kelembagaan kepariwisataan dan SDM pariwisata. Nah, sekarang mulai dari sesi ke-12 sampai sekarang kita ngobrol tentang SDM pariwisata. Itu jadi relevansinya ke sana ya, tetap ke pilar pariwisata. Khususnya sekarang kita ngobrolnya di SDM pariwisata begitu ya. Nah, untuk terkait dengan SDM pariwisata pasti adalah SDM pariwisata itu adalah SDM yang kompeten dan profesional. Ya, kompeten dan profesional. Nah, kompeten itu otomatis berarti harus ada acuannya, yaitu landasannya adalah standar kompetensi kerja. Nah, itu hubungannya ke situ. Makanya kita sekarang ngobrol adalah tentang standar kompetensi kerja. Nah, khusus di sesi ke-14 ini, kita ngobrol standar kompetensi kerja untuk homestay atau pondok wisata sebagai bagian dari sektor usaha pariwisata, usaha akomodasi ya. Subsektornya ini adalah homestay. Karena yang subsektor yang hotel dan restoran kan sudah, sekarang kita masuk di standar kompetensi kerja untuk homestay atau pondok wisata. Jadi bahasa legalnya adalah pondok wisata. Sobat Nyarita, bahasa kerennya gitu ya, bahasa dikenal di kitanya adalah homestay. Jadi supaya kita Sobat Nyarita paham tentang standar kompetensi kerja, kemudian mampu nih kita menilai diri sendiri nih sama lingkungan, kemudian ada aja motivasi untuk menerapkan, mengimplementasikan standar kompetensi kerja di lingkungan Sobat Nyarita semuanya. Nah, tentang kompeten itu tadi kita ngobrol SDM kompeten aja ya gitu ya. Apa sih itu gitu ya? SDM kompeten itu atau kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi Sobat Nyarita ingat aja kalau SDM kompeten itu adalah anggapnya gampangnya gini nih adalah berarti orang yang memiliki skill, knowledge, attitude dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Gitu. Jadi orang kompeten itu adalah pasti eh, eh, melakukan sesuatu sesuai dengan standarnya, kemudian taat SOP begitu. Jadi itu 3 unsur pembentuk kompetensi itu ada skill, keterampilan ya, kemudian ada knowledge, pengetahuan, lalu ada attitude atau sikap kerja. Nah, attitude ini kita gambarkan secara mudah adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab atau berintegritas gitu ya. Selain pembentuk kompetensi tadi, skill, knowledge, attitude, di dalam kompetensi itu ada dimensi kompetensi, ada 5 dimensi kompetensi Sobat Nyarita ya yang harus dimiliki oleh setiap SDM kompeten. Yang pertama adalah task skill, keterampilan melakukan satu pekerjaan ya di tempat kerja. Kemudian task management skill, kemampuan melakukan beberapa tugas atau serangkaian tugas pekerjaan di tempat kerja. Jadi multi skilling tuh udah biasa nih ya. Kemudian yang ketiga contingency management skill, kemampuan menangani problem atau bertindak untuk menangani problem. Kemudian
Job role environmental skill adalah keterampilan bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja. Jadi lebih tepatnya juga keterampilan dalam mentaati SOP gitu ya, standar operating procedure. Lalu yang kelima, transfer skill adalah keterampilan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Jadi kalau namanya kompeten itu di berbagai tempat, beda-beda tempat harus standarnya sama gitu. Mau di mana adanya di Bandung atau di Papua itu harus standarnya sama gitu. Tidak boleh jadi turun gitu ya. Kemudian kita bergerak lagi ke standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja yang ada di Indonesia saat ini, Sobat Nyarita, ada 3 jenis ya. Ada satu SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Lalu yang kedua ada Standar Kompetensi Kerja Khusus. Lalu ada Standar Kompetensi Kerja Internasional. Kalau SKK internasional itu adalah standar kompetensi kerja yang ditetapkan, dikembangkan oleh perusahaan multinasional lalu digunakan secara internasional. Biasanya SKK internasional itu di perbankan, asuransi, itu biasanya menggunakan SKK internasional. Kemudian SKK khusus, standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh perusahaan tertentu atau dengan perusahaan yang punya kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, biasanya di sini tuh SKK khusus tuh cenderung mana ya, pupuk gitu ya, atau kimia-kimia. Nah, itu biasanya menggunakannya SKK khusus. Nah, tapi kalau udah yang sifatnya publik, nah yang industri dunia kerja, antar lembaga dan lain-lain adalah ini yang lebih opennya, lebih terbukanya adalah menggunakan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. SKKNI ini, Sobatnya Rita bisa cari juga di websitenya, bisa diakses di bnsp.go.id begitu ya. Jadi SKKNI ini lintas kementerian dan lembaga banyak ya, sudah semua kementerian lembaga punya SKKNI-nya begitu. Sudah difasilitasi oleh negara gitu ya, Sobat Nyarita. Nah, di dalam SKKNI ini, Sobat Nyarita, kita bahas sekarang SKKNI ya. Di dalamnya itu, SKKNI itu ada otomatis di dalamnya ada definisi-definisi ya, keputusan-keputusan gitu definisi, lalu ada peta kompetensinya, lalu ada daftar unit kompetensinya, lalu ada unit kompetensinya. Nah, yang kita gunakan itu adalah si unit kompetensi ini gitu ya, yang ada dalam SKKNI. Nah, unit kompetensi ini terdiri dari di dalam satu unit kompetensi itu ada 7 komposisi di dalamnya ya. Mulai dari kode unit kompetensi, kemudian judul unit kompetensi, lalu deskripsi unit kompetensi, kemudian elemen kompetensi, lalu kriteria unjuk kerja, batasan variabel, lalu panduan penilaian. Jadi ini komposisinya. Jadi kalau Sobat Nyarita yang udah jadi guru nih atau instruktur trainer, kemudian jadi asesor gitu ya. Ini harusnya sudah ngelotok nih tentang unek UK ini gitu ya, karena akan digunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi juga asesmen berbasis kompetensi. Dan sekarang ini juga unit kompetensi ini bisa digunakan pastinya untuk industri dunia kerja. Nah, ini contohnya Sobat Nyarita nih. Jadi mulai dari ada kode unit, judul unit kompetensi, deskripsi, elemen kompetensi, batasan variabel, panduan penilaian, dan jangan salah ya di panduan penilaian terakhir itu ada aspek kritis. Nah itu adalah aspek kritis itu adalah capaian dari output dari unit kompetensi ini. Dan ini sangat amat dapat digunakan untuk industri dunia kerja membuat SOP, Standar Operating Procedure. Ini ketelusurannya. Sobat Nyarita. Jadi seperti disampaikan tadi unit kompetensi yang ada di SKKNI ini digunakan untuk pelatihan dan pendidikan, kemudian digunakan untuk sertifikasi, eh, otomatis juga kemudian digunakan oleh industri dunia kerja sebagai standar operating procedure. Jadi tiga segitiga itu sudah sumbernya sama yaitu di standar kompetensi kerja begitu.
Nah, untuk SOP di perusahaan, di industri, judul UK-nya itu jadi judul SOP, deskripsinya jadi ruang lingkup SOP-nya, lalu elemen kompetensi itu adalah langkah utama prosesnya, kriteria unjuk kerja itu adalah instruksi kerjanya, batasan variabel itu adalah konteksnya, kemudian panduan penilaian itu adalah quality assurance-nya atau standar output yang dicapainya gitu. Jadi itu ketelusurannya ya Sobat Nyerita. SKKNI di dalamnya ada UK lalu bisa digunakan untuk pelatihan berbasis kompetensi lalu asesmen kompetensi oleh LSP lalu SOP untuk industri dunia kerja. Ini format standar operating procedure, silakan tinggal dimasuk-masukkan saja. Ingat bahwa SKKNI ini standar minimal, jadi tinggal dimasukkan lalu dikembangkan sesuai organisasi atau perusahaan Sobat Nyerita. Dikembangkan boleh, dikurangi jangan begitu ya. Siap. Sekarang kita masuk ke peta kompetensi yang SKKNI tentang homestay ya gitu. Nah, untuk ini Sobat Nyerita, tampilan dari SKKNI itu seperti ini nih. Pasti ada logo Garudanya, Kementerian Negara Republik Indonesia Ketenagakerjaan. Ini SKKNI nomor 29 tahun 2024 tentang pondok wisata atau homestay. Ada 45 halaman Sobat Nyerita di dalamnya ya. Nah, tapi sekarang saya samarikan tuh di dalamnya itu SKKNI tentang homestay itu totalnya ada 11 unit kompetensi. Ringan ya, 11 unit kompetensi saja. Sementara kalau SKKNI hotel dan restoran tuh di dalamnya ada 268 unit kompetensi ya, jangan salah gitu. Ini homestay-nya 11 UK saja, coba kita cermati ya. Kalaupun sedikit tetap kita harus husu begitu. Jadi cara bacanya di pemetaan kompetensi ini, coba lihat tujuan utama itu adalah tujuan SKKNI ini, keseluruhan, lalu fungsi kunci itu adalah pengelompokannya dari untuk mengejar tujuan utama itu dikelompokkan jadi 4 kelompok itu di fungsi kunci, lalu fungsi utama itu adalah subkelompoknya dari tiap kelompok tersebut, lalu jumlah unit kompetensinya ini ada sebelah kanan gitu ya. Jadi untuk SKKNI Homestay ini adalah tujuan utamanya menjadi pengelola pondok wisata homestay yang berkualitas, berdaya saing dan profesional tuh. Jadi pengelola homestay yang berkualitas, berkualitas itu kan berarti sesuai dengan standar ya. Lalu berdaya saing otomatis gitu, kemudian profesional. Jadi homestaynya sudah otomatis memiliki daya saing karena sudah sesuai dengan standar gitu tujuannya. Nah, gimana sih caranya gitu ya, atau apa yang harus dimampui dipenuhi? Ternyata ada 4 kelompok kompetensi ya, standar. Satu, menyiapkan usaha pondok wisatanya. Yang kedua, mengelola sistem administrasi dan promosinya. Yang ketiga, mengelola kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungannya. 4, Kak. Kalau itu housekeeping gitu ya, mengelola kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Lalu yang keempat, melaksanakan kegiatan pelayanan pondok wisata. Nah, gimana breakdownnya gitu ya? Jadi menyiapkan usaha pondok wisata itu berarti langkahnya adalah menyiapkan legalitas usaha pondok wisata. Jumlah unit kompetensinya ada 2 UK gitu. Berarti ada unsur legalitas nih. Paling tidak berarti punya NIB, nomor induk berusaha begitu ya. Kemudian nanti apa KBLI-nya yang tepat sesuai dengan pondok wisata. Ini contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensinya mengelola sistem administrasi dan promosi. Jadi breakdownnya adalah menerapkan administrasi dan promosi. Jadi ada administrasi tuh di depan tuh berarti kan bagaimana di pemesanan reservasi, bagaimana di reception atau pada saat menerima tamu check-in, bagaimana selama tamu tinggal tuh harus diapakan, kemudian pas check out bagaimana. Nah, itu juga administrasi biasanya sederhana ya di administrasi sistem homestay itu. Tapi tetap ada format standarnya begitu. Dan promosinya bagaimana. Itu ada 2 UK ya. Kemudian yang ketiga, mengelola kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Breakdownnya otomatis menerapkan 4K tersebut. Itu di dalamnya pasti ada housekeeping, ada public area, cleaning service, begitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada kebersihan lingkungannya. Jadi di mana public areanya, di mana housekeepingnya untuk room attendant-nya, di mana untuk alokasi tempat sampah, dan lain-lain, begitu ya.
Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan pelayanan pondok wisata. Nah, ini ada dua ya, melakukan pengolahan dan layanan makan minum, lalu melakukan pengelolaan dan evaluasi pondok wisata. Jadi otomatis berarti di situ ada layanannya ya, ada makan minumnya, lalu ada kamarnya begitu. Tapi ingat bahwa kalau homestay itu, pondok wisata itu adalah secara definisi adalah fasilitas akomodasi kamar yang disewakan dengan pemiliknya tetap ada di dalam rumah tersebut. Jadi unsur homestay itu adalah adanya interaksi antara pemilik rumah dan tamu gitu. Itu sebetulnya gitu. Jadi kalau sekarang kadang salah kaprah ya, bikin aja homestay pondok wisata, nggak ada pemiliknya di situ, hanya disimpenin aja petugas pembersih. Nah itu tuh sebetulnya secara definisi pariwisata tujuannya bukan itu gitu. Harusnya ada memang pemilik rumahnya ada di situ, misalnya di dalamnya ada 4 kamar, pemilik rumahnya 2 kamar, 2 kamarnya disewakan. Jadi tujuannya homestay ini adalah adanya interaksi antara pemilik rumah dan tamu. Jadi di dalamnya otomatis akan mendapatkan experience untuk para tamu itu bagaimana sih budaya masyarakat setempat begitu. Itu tujuannya gitu ya. Jadi bukan komersil murni begitu ya. Nah, sekarang tadi pemetaannya yang 11 UK itu ini adalah langsung saya sampaikan contoh SKKI-nya seperti ini nih, logo Garuda ke bawah 40 halaman ini ya. Nah, di dalamnya pasti ada tuh peraturan-peraturan, ada tanda tangan validasinya nih ada ya. Validasi ini tahun 2024, kemudian ada lampirannya definisi. Definisi-definisi semua ada di sini, tinggal dilihat semuanya sumbernya baris sini. Lalu ada penyusun-penyusunnya ya, tim perumus-perumusnya. Nah, kita-kita nih yang sudah praktisi profesional, targetnya memang sudah jadi asesor praktisi profesional adalah bisa berkontribusi dalam penyusunan SKKEI ini. SKKNI ini kan disusun oleh multisektor ya, udah dibiayai pemerintah, mahal-mahal gitu, makanya gunakanlah gitu. Nah, ini pemetaan standar kompetensinya yang tadi saya summary-kan seperti ini, kemudian ada daftar unit kompetensinya, dan ini contoh. Nah, ini contoh cara bacanya ya. Unit kompetensi contohnya ini ya, Sobat Nyarita nih. Menyusun dokumen perizinan usaha pondok wisata. Ini judul UK kodenya ada, deskripsinya juga ada adalah pengetahuan keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dan menentukan dokumen perizinan usaha. Langkah kerjanya adalah ada dua. Pertama, menentukan dokumen perizinan usaha pondok wisata. Yang kedua, menyusun dokumen perizinan usaha pondok wisata. Gimana sih breakdown cara kerjanya? Menentukan dokumen tuh berarti lihat kriteria unjuk kerjanya nih. 1.1 dokumen perizinan dikonsultasikan dengan instansi terkait. Dokumen persyaratan perizinan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Lalu informasi tentang perizinan diakses pada sistem yang telah tersedia. Begitu seterusnya, ada batasan variabel itu untuk memagari ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Ini adanya di batasan variabel. Lalu di sini juga ada panduan penilaian. Kemudian di dalamnya ada aspek kritis. Nah, berarti capaian dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam mengidentifikasi dokumen persyaratan perizinan, lalu kecermatan dalam melengkapi penyusunan dokumen. Gitu cara bacanya. Nah, kalau ini mengurus, tadi kalau awal ini tadi mengidentifikasi ya, sekarang mengurus gitu. Ini bagian mengurusnya 2 UK. Lalu nanti ke bawah lagi seperti apa? Nah, ini tuh melakukan prosedur administrasi dan di sini semua ada langkah kerjanya, ada elemennya dan lain-lain. Jadi seperti itu Sobat Nyarita, sangat mudah sekali untuk kita para industri dunia kerja untuk bisa menyerap, mengoptimalkan SKKN ini sebagai SOP, kemudian mudah juga untuk lembaga pendidikan pelatihan dalam menentukan nanti program pelatihannya, ambil sumbernya dari SKKNI dan otomatis untuk LSP, lembaga sertifikasi profesi juga untuk mengambil skema sertifikasinya berbasis kompetensi. Demikian Sobat Nyarita, bahasan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Kita akan ngobrol tentang kompetensi kerja untuk sektor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.